Selamat malam buat kita semua. Di sini kembali lagi bersama kita, yaitu kita membahas mengenai kasus yang menimpa Edi Mulyadi. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas mengenai produk pers yang dikatakan Edi Mulyadi ketika menyampaikan konferensi persnya itu, dia itu selaku wartawan, bukan selaku pribadi. Nah, untuk itu kita membahas mengenai produk pers. Nah, kemana lu kira-kira produk pers itu gimana sih? Kenapa Edi Mulyadi bisa menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan waktu konferensi pers itu adalah tindakan seorang jurnalistik bukan pribadi? Ya, terima kasih. Jadi di sini kita harus membedakan produk pers dengan produk media sosial ya. Jadi kalau produk pers itu ada 3 ukurannya ya. Yang pertama, kalau di dunia pers itu menggunakan mekanisme klarifikasi, verifikasi, konfirmasi, ataupun yang biasa kita sebut check and recheck ya. Sebelum informasi itu dipublikasikan ke masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, di dunia pers itu ada lembaga pengawas, yaitu Dewan Pers. Kemudian yang ketiga, produk informasi yang dihasilkan pers adalah produk informasi yang pertanggungjawabannya bersifat kelembagaan, bukan personal. Nah, sedangkan produk media sosial, itu dia tidak ada pengawasan secara lembaga kecuali secara hukum ya, hukum formal. Jadi dia kebanyakan bersifat individu. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita lihat kasus Edi Mulyadi, ini belum bisa dikategorikan masuk produk pers karena dia tidak melakukan tadi check and balance. Ya, check and recheck itu, kemudian dia lebih condong kepada opini. Sedangkan menurut kode etik jurnalis ya, bahwa wartawan yang memuat produk jurnalistik itu tidak boleh memasukkan opini ya dalam pemberitaan. Jadi dalam kode etik jurnalistik itu tidak diperkenankan memasukkan opini pribadi dalam pemberitaan karena berita itu harus bersifat fakta. Jadi kalau dia mau opini, sebaiknya disampaikan oleh narasumber yang berkompeten sesuai dengan kepakarannya. Gitu. Jadi kalau dalam hal itu kita melihat saudara Edi Mulyadi itu apakah sebagai pakar atau sebagai wartawan, kan gitu. Nah, tinggal kita menilai saja. Kalau dia mengatakan itu produk pers, berarti mungkin saja, bisa saja maksudnya hasil video yang disampaikannya itu sudah pernah dipublish di media ya, berarti itu produk pers gitu. Tapi kalau hanya di media sosial secara individu, nah itu dia berarti belum masuk. Nah, ini kan Edi Mulyadi kan menyampaikan statement dia itu yang mengenai pemindahan ibu kota itu disiarkan melalui kanal YouTube dia itu. Nah, tapi sebelumnya Pak Edi Mulyadi ini memang seorang wartawan, dan itu pernah dia sebagai wartawan di media Indonesia, Metro TV dan TPI. Nah, dan itu juga ada dia wartawan ekonomi. Setelah itu tahun 2005 kalau nggak salah itu dia sebagai penulis. Nah, apakah sebagai penulis ini termasuk bisa dilindungi dalam undang-undang pers atau bagaimana, Pak? Nah, itu jadi maksud saudara Edi itu mungkin mengenai wartawan yang tidak bisa dipidana ya sesuai undang-undang pokok pers. Jadi di situ seorang wartawan atau perusahaan pers tidak bisa dituntut secara pidana atas berita yang dimuatnya, ya kan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian diperkuat dengan Pasal 8 yang berbunyi, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Ya kan? Jadi ini berlaku
kalau tadi rangkaian-rangkaian itu yang menunjukkan bahwa ini dalam melaksanakan tugas dan merupakan produk pers. Nah, inilah yang dimaksud Edi Mulyadi, maksudnya berarti dia punya hak tolak dan dia dilindungi oleh hukum. Jadi tidak bisa dipidana secara pribadi. Nah, kira-kira begitu mungkin maksudnya. Nah, itu apabila masyarakat ingin menuntut pidana itu jalurnya bagaimana itu Pak? Bisa seorang wartawan bisa dituntut pidana? Ya, bagaimana? Dituntut pidana kalau dia setelah melanggar kode etik jurnalistik, kemudian dimintakan hak jawab oleh masyarakat, ya kan, tidak dimuat, kemudian diadukan ke Dewan Pers, kemudian Dewan Pers juga mungkin tidak bisa menyelesaikan. Nah, jadi itu dapat dipidana apabila memang itu ada menyangkut pidana umum, ya. Berarti di luar kode etik jurnalistik seorang wartawan bisa dipidana, begitu kira-kira Pak? Ya, itu memang ada masih ada perdebatan, ya. Ada yang mengatakan dapat dipidana, ada yang mengatakan tidak dapat dipidana. Bahkan walaupun sudah diselesaikan oleh Dewan Pers, ada yang mengatakan bahwa itu tidak menghilangkan unsur pidananya apabila memang ditemukan gitu. Nah, jadi di dalam kode etik jurnalistik itu sebenarnya dia ini yang coba kita lihat, ya. Coba kita lihat dua pasal kode etik jurnalistik ini sesuai nggak yang dengan yang dilakukan Saudara Edi Mulyadi itu. Yang di pasal 3 di kode etik jurnalistik dikatakan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, ya kan? Kemudian tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Udah pas belum ini? Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pasal 8. Dikatakan di situ wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, ya kan, tidak merendahkan martabat orang lain. Nah, ini saya kira dua pasal ini udah nggak masuk, ya, udah dilanggar sama. Karena di situ terlihat seperti ada nada bicara yang merendahkan orang lain, ya. Itu itu bagaimana Pak? Apakah seorang jurnalistik ataupun seorang wartawan itu ada masa kadaluarsanya, keanggotaannya sebagai wartawan? Apakah itu kayak di Pradi kan, apalagi Pradi kan itu ada perpanjangannya, misalkan keanggotaan KTA-nya bisa diaktif diakui apabila bersidang kan begitu. Apakah wartawan mengikuti seperti sistem itu? Tidak ada. Jadi di wartawan itu saya kira tidak ada masa berlakunya selama dia melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. Jadi wartawan itu adalah orang yang melakukan tugas-tugas jurnalistiknya secara kontinu, kan gitu, dan terus menerus. Jadi selama dia masih melakukan tugas-tugas jurnalistik, misalnya apa itu? Ya itu tadi seperti yang kita bahas pertama, ada wawancara, ada klarifikasi, ada pengumpulan data-data, foto dan sebagainya, ya kan. Kemudian dipublish. Selama masih melakukan itu, ya walaupun dia misalnya tidak terdaftar di satu media, ya, tetapi dia masih mengumpulkan data-data atau tugas-tugas jurnalistik itu kemudian diberikan ke media misalnya secara freelance, masih bisa kita sebut sebagai wartawan. Tapi kan ini Edi Mulyadi sudah lama sekali dia vakum dari dunia wartawan. Itu kan terakhir dia kalau nggak salah tahun 2004 itu dia sebagai penulis, dan di tahun 2015 itu dia sebagai membuka kanal YouTube lah. Saya rasa nggak wartawan lagi, karena tahun 2012 itu kan ke tahun 2022 atau saat ini kan itu udah bertahun-tahun nggak pernah aktif lagi memberikan, istilahnya mengaktifkan kegiatannya sebagai seorang jurnalistik lah. Apakah itu masih bisa
dikatakan sebagai seorang wartawan atau jurnalis? Nah itulah tadi kita kan sudah jelas kalimatnya di situ bahwa menjalankan tugas jurnalistik secara kontinu dan terus menerus. Jadi kalau informasi itu benar bahwa dia sudah berhenti tidak melaksanakan tugas lagi, ya tinggal masyarakat menilai kan gitu. Nah, jadi kalau kita sebenarnya juga memensiunkan diri sendiri aja. Kita mendeklarasikan misalnya kita gantung pena ya kan, sejak itu kita tidak melakukan tugas jurnalistik, ya mungkin ya seperti saya bisa dikatakan mantan wartawan. Berarti Bapak kalau menulis lagi masih bisa dikatakan wartawan? Nah itu dia, jadi ya memang di sini ya jadi sumir ya. Kalau tadi seperti kita katakan dia sudah pernah berhenti sekian tahun, kemudian dia menulis lagi, ya berarti bisa dikatakan ya kembali aktif lagi. Ya, berarti tetapi kan saudara Edi ini kan tadi Anda sebutkan tidak memiliki media yang jelas lagi. Dia hanya membuat media sosial pribadi. Karena kan di situ di dalam profil beliau di situ ditulis pernah aktif di beberapa media. Tahun 2000 berapa itu dia pernah menulis, ya seorang penulis. Dan tahun 2012 sebagai YouTuber lah, itu dia. Jadi kan kalau dia aktif lagi di mass media, sedangkan kita menurut Dewan Pers itu kan ada beberapa syarat formal yang harus dipenuhi untuk itu media itu memenuhi syarat, ya kan? Antara lain misalnya ada badan hukumnya, kemudian mengikuti pemimpin redaksinya ada uji kompetensi, ya kan? SKW. Jadi saya kira kalau di kanal YouTube pribadi ya itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan untuk aktif kembali di media itu belum masuk maksudnya. Ya. Berarti intinya wartawan itu tak ada masa pensiun, tak ada masa kadaluarsanya. Tidak ada ya. Selama dia masih menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya secara kontinu tadi. Meskipun dia udah ada beberapa tahun berjeda, misalkan 5 tahun jeda, kayak 6 tahunnya masih dia menulis, berarti masih dianggap wartawan atau jurnalis. Ya, atau seperti tadi saya katakan, misalnya walaupun saudara Edi ini sudah tidak aktif lagi di suatu media mainstream, tapi mungkin saja misalnya dia freelance, ya kan, ataupun memberikan berita-beritanya ke media mainstream secara kontinu, ya bisa juga masih aktif ya. Katakan. Berarti di sini bisa dikatakan seorang Edi Mulyadi masih seorang wartawan, meskipun dia menyampaikan pendapatnya tidak melalui media mainstream, gitu kira-kira Pak. Saya dikatakan dia. Ya kalau disimpulkan di ujungnya ya kapasitasnya masih seorang bukan sebagai wartawan. Waktu menyampaikan bukan seorang wartawan. Bukan. Tapi apabila dia aktif kembali lagi menulis di media mainstream, berarti seorang wartawan masih bisa dikatakan. Jadi begitulah kira-kira teman-teman diskusi kita hari ini mengenai produk pers yang bisa dikatakan produk pers, begitulah. Dan satu lagi, semua orang sama di depan hukum. Apabila melakukan pidana, ya tetap bisa dipidana. Itu dia, terkecuali dalam melaksanakan tugas dia dilindungi oleh aturan tersendiri dalam melaksanakan tugas tersebut. Sekian.